Barcelona menjadi klub yang paling agresif di bursa transfer musim panas ini. Selain merekrut pemain-pemain top, Barcelona juga menjadi sorotan karena dianggap banyak mengambil keputusan yang salah. Cetak Gol coba merangkumnya sebagai berikut. Nggak punya uang tapi merekrut banyak pemain. Dalam beberapa bulan terakhir, Barcelona dihadapkan dengan situasi yang sulit. Hal ini nggak terlepas dari hutang mereka yang mencapai 1,35 miliar euro atau 20,5 triliun rupiah. Walaupun punya hutang yang selangit, tapi Barcelona justru aktif belanja pemain di bursa transfer musim panas ini. Sejauh ini, Blaugrana sudah merekrut 4 pemain kenamaan. Mulai dari bek Chelsea Andreas Christensen, gelandang AC Milan Frank Kessie, winger Leeds United Rafinha, sampai striker Bayern Munchen Robert Lewandowski. Christensen dan Kessie memang didatangkan dengan status bebas transfer. Akan tetapi Barcelona menghabiskan 103 juta euro untuk memboyong Rafinha dan juga Robert Lewandowski. Pembelian Barcelona ini juga mendapatkan cibiran dari pelatih Bayern Munchen yakni Julian Nagelsmann. Mantan pelatih dari RB Leipzig ini menyebut kalau Blaugrana nggak punya uang. Akan tetapi Nagelsmann heran karena Barcelona seperti tidak mendapatkan kejadian apa-apa dan tetap bisa membeli pemain yang diinginkan. Nagelsmann pun masih bertanya-tanya bagaimana cara Barcelona untuk melakukannya. Menutup wawancaranya, Nagelsmann menyebut kalau hal itu nggak aneh dan juga sedikit gila. Selain Nagelsmann, komentar pedas juga datang dari Presiden Napoli yakni Aurelio De Laurentiis. Momen itu terjadi saat Barcelona berupaya untuk merekrut bek tengah Napoli yakni Kalidou Koulibaly. Laurentiis menyebut kalau dia nggak bisa menjual Koulibaly ke Barcelona. Sebab Laurentiis yakin kalau Blaugrana nggak mampu menebus Koulibaly. Pada akhirnya Laurentiis pun melepas Koulibaly ke Chelsea yang datang dengan penawaran yang lebih menggiurkan. Mengusir Depay yang tampil bagus. Pada musim panas tahun lalu, Barcelona mendatangkan Memphis Depay dari Olympique Lyon. Saat itu Barcelona memboyong Depay dengan status bebas transfer. Berseragam Blaugrana, Depay pun tampil cukup apik. Hal ini terbukti di mana mantan bomber Manchester United tersebut bisa mencetak 13 gol dari 38 pertandingan. Selain itu, Depay juga beberapa kali tampil sebagai penyelamat Barcelona. Salah satunya terjadi pada laga pekan kedua La Liga musim lalu menghadapi Athletic Bilbao. Saat itu Depay menyelamatkan Barcelona dari kekalahan dengan mencetak gol 15 menit sebelum laga berakhir. Walaupun sudah tampil bagus, Barcelona justru berencana untuk mengusir Depay. Sebab Depay masuk ke dalam rencana sang pelatih Xavi Hernandez. Hal ini juga disebabkan oleh keputusan Barcelona yang merekrut Rafinha dan juga Robert Lewandowski. Sebab Xavi dipastikan bakal sering memainkan dua bomber anyar tersebut. Untuk melepas Depay, Barcelona pun sudah membuka harga sebesar 20 juta euro. Akan tetapi saat itu belum ada klub yang serius untuk berminat memboyongnya. Hasilnya Barcelona pun mengubah rencana dengan melepas Depay berapapun harganya. Hal ini cukup miris mengingat Lewandowski belum membuktikan kualitasnya juga di Camp Nou. Langkah Barcelona yang terkesan buru-buru ini ternyata punya maksud yang lain. Barcelona ingin mewariskan nomor punggung 9 milik Depay kepada Lewandowski. Nomor 9 sendiri memang sudah digunakan Lewandowski sewaktu membela Bayern Munchen. Lewandowski dianggap sebagai salah satu pemain yang terganas yang memang layak penyandang nomor punggung 9. Beli pemain kebanyakan striker. Pada musim panas tahun lalu, Barcelona mendatangkan sedikitnya 4 striker sekaligus. Mereka adalah Memphis Depay, Sergio Aguero, Pierre-Emerick Aubameyang, dan juga Luuk de Jong. Sementara itu di musim panas ini, Barcelona masih menambahnya lagi dengan merekrut Lewandowski. Akan tetapi Aguero pergi lebih cepat karena memutuskan untuk gantung sepatu. Aguero pensiun karena mengalami masalah pada jantungnya. Berikutnya ada Luuk de Jong yang merupakan pemain pinjaman dari Sevilla kini resmi bergabung ke PSV Eindhoven. Artinya Barcelona masih menyisakan 4 striker dengan Martin Braithwaite yang direkrut pada tahun 2020 yang lalu. Langkah Barcelona untuk menumpuk striker ini pun cukup membingungkan. Sebab selain Depay masih ada juga Aubameyang yang tampil tajam di lini depan musim lalu. Di musim lalu mantan bomber Arsenal ini berhasil mencetak 13 gol dari 23 pertandingan. Torehan tersebut cukup impresif mengingat ini adalah musim pertamanya di Liga Spanyol. Beruntung Aubameyang nggak merasa tersaingi di lini depan Barcelona. Dalam wawancaranya Aubameyang merasa antusias karena bisa kembali satu tim dengan Robert Lewandowski.
sebab keduanya memang pernah bermain bersama di Borussia Dortmund. Selain Aubameyang, sesaknya post striker Barcelona juga mendapatkan komentar dari Sergio Aguero. Menurut Aguero, ini adalah strategi yang bagus karena nggak ada yang tahu kapan cedera bisa datang. Terancam dibawa ke jalur hukum. Walaupun sudah merekrut banyak pemain, Barcelona dikabarkan masih punya hutang gaji kepada Frenkie de Jong sebesar 17 juta euro atau 258 miliar rupiah. Akibatnya, De Jong pun gak berniat untuk pindah ke Manchester United sebelum Blaugrana melunasi hutangnya tersebut. Mirisnya lagi, Barcelona juga seakan mengusir De Jong secara halus. Seandainya ingin bertahan, Barcelona meminta De Jong untuk mau memotong gajinya sebesar 50%. Gelandang asal Belanda ini menerima gaji sekitar 21 juta euro per musim. Dengan kontrak yang masih tersisa sampai tahun 2026, Barcelona meminta De Jong untuk bersedia memotong gajinya dengan total 42 juta euro. Permasalahan De Jong ini menarik perhatian dari legenda Manchester United, Gary Neville. Neville menyarankan De Jong untuk menuntut Barcelona ke jalur hukum. Menurut Gary Neville, tindakan Barcelona tersebut nggak bermoral, sebab Barcelona bisa mendatangkan banyak pemain dengan harga yang mahal, tapi nggak bisa membayarkan hutang gaji De Jong. Oleh sebab itu, Neville yakin kalau tuntutan itu banyak mendapatkan dukungan dari berbagai kalangan. Neville pun meminta FIFPro untuk membantu menyelesaikan kasus tersebut. Sebagai informasi, FIFPro merupakan organisasi pemain sepak bola profesional di seluruh dunia. Sampai saat ini, FIFPro menaungi lebih dari 65.000 pemain profesional. Ngebet pulangkan Lionel Messi. Presiden Barcelona Joan Laporta berencana ingin memulangkan Lionel Messi. Dalam wawancaranya, Laporta menyebut kalau Messi merupakan pemain segalanya untuk Barcelona. Laporta juga menambahkan kalau Barcelona banyak berhutang budi kepada pemain berjuluk La Pulga tersebut. Saat itu, Laporta menganggap kalau sesi perpisahan Messi cukup miris. Sebab La Pulga saat itu menyampaikan salam perpisahannya lewat jumpa pers saja. Oleh sebab itu, Laporta siap memberikan perpisahan berkesan kepada La Pulga. Niat Laporta memulangkan Messi ini juga mendapatkan dukungan dari Ansu Fati. Pemain penerus nomor punggung 10 Barcelona ini menyebut kalau Messi memang layak mendapatkan perpisahan tersebut. Alasannya karena Messi memang sudah dianggap sebagai legenda Barcelona. Bagaimana tidak, Messi yang sudah mengabdi selama 16 tahun memberikan andil besar untuk prestasi Barcelona. Sementara itu, sang pelatih Xavi Hernandez justru mengatakan hal yang sebaliknya. Mantan pelatih Al Sadd itu bilang kalau hal itu sangat mustahil, sebab pemain asal Argentina itu masih terikat kontrak di PSG sampai musim panas tahun 2023. Itulah sejumlah keputusan aneh Barcelona. Bagaimana pendapatmu? Apakah keputusan yang diambil itu merupakan keputusan yang tepat? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.